Aku menang. Sesuai perjanjian, kau harus nikah denganku. Dan cintai aku 3 tahun. Berani terima kekalahan. Selama 3 tahun, aku ubah penampilanku. Demi jadi tipe yang disuka oleh Kresna. Aku tinggalkan kegiatan yang dulu kusuka. Aku berusaha jadi tipe yang Kresna suka. Selama 3 tahun nikah, hubungan kami seperti suami istri pada umumnya. Tapi dia gak pernah belikan cincin untukku. Kenapa ini? Ada yang kelahi. Apa? Apa enaknya jadi pelakor? Pakai uang pacarku untuk beli tas dan perhiasan. Sampai sekali kau. Kau tahu Kak Kresna mau nikah denganku? Dasar nggak tahu malu. Desi, sepertinya kau kenal aku. Dia selingkuhan yang dinafkahi Kresna. Kau pelakor. Pelakor? Rupanya dia pelakor. Nggak bisa dinilai dari penampilan. Nggak diduga dia orang begitu. Ya. Dibandingkan, harusnya kau yang pelakor kan? Wah, ada gosip menarik nih. Aku pelakor? Buka matamu dan lihat. Kak Kresna sudah lamar aku. Kak Kresna bilang dia paling mencintaiku. Kresna benaran jatuh cinta pada gadis ini. Siapa kau? Apa pantas kau hina aku? Sudah mau kelahi. Kok dia gitu sih? Kak, jangan ganggu Pak Kresna. Dia cuma suka mahasiswi seperti Deshi. Mahasiswi, nggak menarik bagiku. Oh, astaga. Kak Kresna, jadi tipe apa yang kau suka? Aku suka wanita dewasa. Dia ganti selera? Atau mungkin cuma tipuan yang dia ucapkan? Karena taruhan itu demi pura-pura mencintaiku, cuma aku yang percaya. Semalam, Kak Kresna langsung ke tempatmu. Setelah antar aku pulang, kau bilang kau bukan pelakor? Jangan pikir untuk kabur hari ini. Aku harus kasih kau pelajaran. Biar kedepannya kau nggak berani rusak hubungan orang lagi. Semuanya lihat, ya sudah tahu jadi pelakor, tapi masih nggak tahu malu. Astaga. Rekam dan unggah di media sosial. Moralnya sudah rusak. Nggak tahu malu. Kok bisa ada orang seperti ini? Nggak tahu malu. Benaran nggak tahu malu. Langga sekali. Nggak bisa dinilai dari penampilan. Nggak diduga dia orang begitu. Betul. Nggak tahu malu. Paling benci wanita begini. Punya tangan dan kaki. Tapi malah bergantung pada pria kaya. Kasih pelajaran padaku. Beberapa tahun ini, aku terlalu baik pura-pura. Jadi tipe yang Kresna suka. Aku latihan tinju lama. Nggak pernah takut kelahi. Mereka mulai kelahi. Dik, lain kali sebelum ajak kelahi, lihat dulu kemampuan sendiri. Kalau aku nampak kau, aku akan pukul lagi. Siapa yang izinkan kau pukul dia? Siapa yang izinkan kau pukul dia? Bukannya dia lagi bahas proyek? Aku mohon pada kakakku, kasih proyek bagus ke dia. Dia malah nyerah. Demi Desi. Ini, malah sampai diceki. Lepaskan aku. Kenapa tenaganya jadi begitu kuat?
Kak Kresna, Kau pukul dia sampai luka parah. Apakah sudah lupa siapa dirimu? siapa aku? Kak Kresna? Istri sah pukul pelakor. Kenapa? Kau bahkan berani pukul dia di hadapanku. Kalau dia pelakor, kau apa? Apa kau nggak ingat? Kenapa dulu kau nikah denganku? Jangan lupa, taruhan kita. Ini, Taruhan? Aku menang. Sesuai perjanjian, kau harus nikah denganku. Dan cintai aku selama 3 tahun. Berani terima kekalahan. Waktu itu, aku menang balapan darinya. Dan dia mencintaiku 3 tahun. Sekarang tinggal 1 bulan. Dia nggak sanggup acting lagi. Pak Kresna, apa yang harus dilakukan pada Nona Livia? Dia pukul Desi sampai luka parah. Laporkan ke polisi. Penjarakan selama mungkin sampai dia tahu salah. Baik. Nggak disangka, dia pelakor yang sebenarnya. Nggak terduga sekali. Pelakor berani pukul istri sah? Nggak tahu malu. Betul, pria itu nggak gubris dia. Jadi pelakor pun nggak disayang. Betul. Harusnya dia yang kejar. Memang sudah seharusnya aku pergi. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Nona Livia dipenjara sebulan karena ganggu ketertiban. Apa yang kau lakukan sampai masuk penjara? Siapa sangka dia datang jemput aku. Di penjara sebulan. Apa sudah nurut? Rupanya, datang untuk periksa hasil penjinakanku. Aku sih baik-baik saja. Tapi entah, muka selingkuhanmu itu bisa sembuh atau enggak. Kedepannya bakal jadi kursi khususmu. Pak Kresna, kenapa repot-repot? Buat aku jijik? Malah jatuhkan martabat.
Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tenang saja. Aku nggak akan tinggalkan kau. Wajah Livia mirip idolaku, makanya aku taruhan sama dia. Aku menang. Sesuai perjanjian, kau harus nikah denganku. Dan cintai aku selama 3 tahun. Livia saat ini sangat mirip dengan idolaku dulu. Aku cari idolaku selama 4 tahun, tapi masih belum ketemu. Livia, kau yang bersikeras menawarkan diri. Jangan salahkan aku. Berani terima kekalahan. Dulu, aku beneran bodoh sekali. Karena kau masih nggak nyesal. Kalau gitu, jalan pulang sendiri. Untuk masalah Desi, aku akan selesaikan denganmu. Setelah cerai 2 hari lagi, kau nggak bisa kabur. Aku pukul kau sampai mati. Jangan pedulikan aku lagi. Tenang saja, aku nggak akan tinggalkan kau. Dia adalah orang yang aku selamatkan. Sampai 3 tulang rusukku patah. Aku malah diam-diam suka sama dia selama 4 tahun. Lalu coba segala cara untuk taruhan balap dengannya. Aku jadi istrinya yang setia selama 3 tahun. Untung saja. Bakal cerai 2 hari lagi. Kresna. Kita akan segera nggak ada hubungan lagi. Ada tetangga baru? Kalau ada yang kurang, kau kemas sendiri. Desi nggak suka lihat kau, juga nggak suka rasakan kehadiranmu. Livia. Memang nggak sia-sia 3 tahun ini. Kresna, dulu kau yang bujuk aku pakai pakaian ini. Kau paksa aku jadi seperti yang kau mau. Kenapa seenak itu kau bilang suka atau enggak? Enggak ada hal semudah itu. Begitu lama nggak kontak, kakak pasti khawatir padaku. Bocah bandel, kalau bukan kau, aku nggak bakal selidiki kau, karena aku pasti sudah ke sana. Kau ngapain aja? Lama banget gak kontak warga. Cepat balas pesanku. Kak, lusa aku pulang. Bocah nakal, beneran sudah mau pulang? Kak, Kenapa? Apa sih Kresna tindas kau? Kakak bakal bela kau. Beraninya dia
Anak keluarga Sakira pun ditindas. Nggak apa-apa. Kumar rindu ayah. Krishna nggak tahu identitas asliku. Selamanya aku nggak mau dia tahu. Kak, jangan cari dia. Oke, aku segera pesankan tiket pesawat. Nanti aku jemput kau di bandara. Selebihnya bahas setelah kau pulang. Oke. Semuanya nggak perlu khawatir. Aku sudah sembuh. Kak Krishna bakal balaskan dendam di hadapanku. Aku lagi prosedur keluar. Tak mungkin aku biarkan pacarku menderita. Selamat kakak, Ipar sembuh. Selamat Kak Krishna dan Kak Ipar sudah bersama. Teman Krishna meremehkan aku. Tapi puas pada Daisy. Karena Krishna lindungi. Aku nikah dengannya 3 tahun. Tapi nggak pernah diperlakukan begini. Ini perbedaan cinta dan nggak. Sudah nggak masalah. Gimana pun. Aku sudah mau pergi. Siapa kau? Apa kau tahu masuk tanpa izin itu ilegal? Masuk tanpa izin? Aku masuk terang-terangan dengan kata sandi. Nggak usah peduli siapa aku. Malam ini, kau akan habiskan malam bersamaku. Kau tahu Sandi? Krishna, dia benci padaku. Sampai suruh hancurkan hidupku. Krishna kasih kau berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Jangan ikut campur. Jalang, kau milikku malam ini. Jalang, cari mati. Semprotan tadi. Bukannya kau sangat kuat? Rambutmu lembut sekali. Wangi sekali. Aku mau lapor polisi. Nurut. Jangan harap ada yang selamatkan kau. Kau milikku malam ini. Kau teriak sekuat tenaga pun gak akan ada yang datang. Bersulang. Ayo, Kak Krishna. Aku mau lapor polisi. Astaga, Kak Krishna. Apa Livia pastikan keberadaanmu? Mau lapor polisi. Aktingnya nyata kali ini. Mungkin terjadi sesuatu. Kau nggak ke sana? Terjadi sesuatu? Cuma taktik yang dia gunakan untuk tarik perhatianku saja. Dia selalu begitu. Kalian pun tahu. Dibanding Livia, Deshi bagai malaikat. Kak Krishna, kau beruntung sekali. Dulu nggak ketemu idola yang selamatkan kau. Tapi ketemu pengganti yang sempurna juga lumayan. Deshi sangat cocok. Dulu aku nikah dengan Livia karena penuh pesona, seperti idolaku. Tapi dalam 3 tahun ini, dia makin patuh di hadapanku. Mending si Desi, sekarang Desi tinggal di seberang Livia. Kalau Livia dalam bahaya, apa dia juga dalam bahaya? Kak Krishna, mau kemana? Kau mau cari Livia? Kau sudah gila. Pantaskah kau habiskan waktu untuk wanita seperti Livia? Diam. Jalang, nurut dikit. Ah, Kita belum cerai. Kau buru-buru selingkuhi aku.
Lapor polisi. Aku nggak kenal dia. Kak Krishna, aku yang salah. Semua salahku. Aku kira pria ini kenal dengan Kak Livia. Makanya aku nggak kasih tahu kau. Jangan lapor polisi ya. Kalau lapor polisi, reputasi Kak Livia bakal hancur. Pilih Desi. Karena wajahnya mirip idolaku dan murah hati seperti dia. Tapi kalau idolaku di sini hari ini, dia pasti lapor polisi. Mah, Kak Krishna, aku terlalu takut. Desi memang penakut. Masalah ini nggak bisa salahkan dia. Oke. Aku janji nggak akan lapor polisi. Dia tetangga baru di seberang. Dia yang perintahkan pria ini. Krishna memang kehilangan akal. Nggak boleh lapor polisi. Kenapa? Demi reputasiku? Atau karena seseorang takut di penjara? Kalau aku lapor polisi? Apa maksudmu? Gak ada maksud lain. Kalau kau nggak paham, jangan jadi CEO grup Raka. Bakal bangkrut juga. Kak Krishna, kalian jangan berantem. Karena aku lakukan ini demi reputasi Kak Livia. Kalau dia bersikeras, mau lapor polisi, nggak ada yang bisa halangi. Nggak apa-apa. Livia, aku kasih tahu, jangan sebarang tuduh Desi. Kau nggak tahu malu, aku masih tahu malu. Kalau berani lapor polisi, aku nggak setuju cerai. Kalau nggak cerai, gimana selingkuhanmu? Krishna, jangan pikir bisa tahan aku begini. Apa kau kira aku nggak tahu kalau kau pesan tiket pesawat besok? Ancam aku dengan cerai? Krishna, tunggu. Aku nggak mau di sini. Sehari pun nggak mau. Krishna, bagus sekali kau. Kalian tunggu saja balasan dari penghinaan padaku hari ini. Livia, kau suka Krishna 7 tahun. Sudah berlalu. Kak Krishna, demi rayakan akta nikah, ayo beli singsing. Aku sudah bosan dengan berlian pink yang kau kasih. Sekarang aku suka berlian biru. Baru saja cerai sudah nikah lagi. Kalian beneran gak sabar. Pernikahan kita mau resepsi 2 kali. Sekali untuk keluargamu, sekali untuk keluargaku. Kali tradisional, sekali modern. Oke nggak Kak Krishna? Oke. Rupanya hadiah di sini. Ulang tahun ke 17 dari kakak. Pantas nggak ketemu. Mulai sekarang, Livia, mulai hidup baru. Pak Krishna, Nona Livia sudah ke bandara. Bagus dia sudah pergi. Suruh orang bersihkan rumah. Jangan ada jejak Livia. Livia, kalau tak di sini, untuk buat siapa merasa jijik? Jangan takut. Aku nggak akan tinggalkan kau.
Ini gelang milik idolaku. Kenapa bisa ada di rumahku? Dia idolaku yang selamatkan aku. Livia adalah idolaku yang kucari selama 7 tahun. Apa? Apa yang aku lakukan padanya? Mungkin di pesawat jadi ponsel dimatikan. Betul. Leo, selidiki. Kemana Livia terbang? Baik. Pakaian yang aku kemas sudah dia gantung balik. Dia cuma ambil pakaiannya sendiri yang dipakai 3 tahun lalu. Dia tinggalkan semua yang aku suka. Dia benaran sudah pergi. Dia sengaja. Dia lagi tertawai aku. Dia ada di sisiku selama 3 tahun. Aku nggak mengenalinya, malah paksa dia. Berubah sampai sama sekali nggak mirip dirinya. Kalau ada yang kurang, kau kemas sendiri. Desi nggak suka lihat kau, juga nggak suka rasakan keberadaan kau. Dia sudah hilangkan semua jejaknya di rumah ini. Dia jelas mencintaiku, aku malah abaikan. Apa yang kau lakukan padanya? Krishna, ini foto pertama kita. Mana foto kami? Dia mau pergi. Aku tahu kau nggak rela tinggalkan aku. Dia ambil semua miliknya. Dia lagi hukum aku. Salahku karena nggak sadar. Kak Krishna. Kak Krishna, kenapa kau melamun di sini? Kedepannya, kau pekerjakan pembantu untuk masak, atau kau yang masak untukku? Aku sangat beruntung, akhirnya nikah denganmu, setelah lewati semua kesulitan. Gelang ini cantik sekali, apa untukku? Jangan sentuh. Kak Krishna, kau kenapa? Ada apa dengan gelang ini? Apa barang peninggalan Livia? Bukan urusan kau. Kak Krishna, kalau gitu kasih yang lebih bagus ya. Kak Krishna, menurutmu, bagus kalau aku pakai gelang? Dulu aku kehilangan akal. Desi mana mirip dengan idolaku. Idolaku pasti lagi salahkan aku, karena pilih Desi. Betul,
Dulu dia bilang waktu ditindas Desi, dia istri sah. Aku nggak lindungi dia, makanya dia salahkan aku. Minggir. Kak Krishna, Pak Kresna, sudah ketemu. Nona Livia pulang ke Neora. Neora? Coba cari alamatnya. Baik. Setelah itu, hari ini aku kontak dengan catatan sipil. Puas dengan akta palsu yang dibuat Nona Livia. Kapan ku suruh kau? Bukannya diam-diam bilang mau nikahi Nona Livia saat nikah dengan dia? Jadi Anda suruh saya buat akta palsu waktu taruhan selesai. Kok aku lupakan hal ini? Palsu? Aku dan idolaku belum cerai. Mungkin kalau aku kasih tahu aku terus cari dia, dia bakal nggak marah lagi. Kasih tahu aku kalau sudah dapat alamatnya. apa? Maksudnya? Pasti perbuatan Livia. Pergi? Cuma caranya untuk jual mahal saja. Livia, tunggu saja. Setelah 7 tahun berusaha keras, Livia, kau tetap kalah. Tenang saja, aku nggak akan tinggalkan kau. Aku menang. Sesuai perjanjian, kau harus nikah denganku dan cintai aku 3 tahun. Berani kalah. Mulai hidup baru. Semua sudah berakhir. Neora, aku kembali. Livia, Kah? Livia, senang kau sudah kembali. Bocah bandel, masih tahu pulang? Kak, jangan marah terlalu kasar. Welly, Nona, senang kau kembali. Kak nggak akan tega marahi kau. Ayo, pulang ke rumah. oke, pulang ke rumah. Kak, jangan lupa motorku. Ingat bawa balik. Motormu nggak akan hilang. Ayo, Ya? Ayo. lihat. Apa ada yang berbeda? Viviku. Senang kau sudah kembali. Kak, terima kasih. Eksibisi tinju kanara. Mulai 2 minggu lagi. Tim Yogi juga ikut. Mirror Park Yogi. Livia yang lama hilang. Ikut eksibisi ini. Sejak kapan aku mau ikut pertandingan eksibisi? Setelah kau pergi, guru tinjumu terus bilang, kalau kau pergi, demi si pria brengsek itu, aku kesal sekali. Saat tahu kau mau pulang, aku langsung kasih tahu dia. Pak Yogi, masih ungkit tentangku. Dulu, demi kejar Kresna, aku tinggalkan tinju kesukaanku. Pak Yogi bilang nggak akui aku sebagai murid lagi. Pikir apa? Pak Yogi, telepon aku tiap hari, tanya apa kau sudah pulang. Kalau kau mau tahu dia masih marah atau enggak, kau pergi temui dia saja. Oh, bukannya bilang, mau mulai dari awal? Mulai dari pertandingan eksibisi ini saja. Lebih sering latihan ya? Sudah tahu. Pak Yogi, Kau masih tahu pulang? Sudah pulang? Siapkan diri untuk eksibisi. Jangan permalukan aku. oke. Lihat lengan kau ini. Apa yang kau lakukan dalam 3 tahun ini? Setengah bulan lagi, pertandingan eksibisi dimulai. Cepat latihan. Oh ya, aku kenalkan pasangan kau kali ini. Juna, sini.
Pak, aku saja yang jadi pasangan eksibisi Livia. Bukannya kau nggak mau ikut? Oke, kalian berdua saja. Marco, panggil kakak senior. Hello, Kak. Aku Livia. Kau terlalu segan, Vivi. Vivi? Vivi? Nama Vivi. Cuma keluarga yang tahu. Dia kenal aku. Aku berteman dengan kakakmu. Kau boleh panggil aku Kak Marco. Atau kakak senior juga boleh. Gimana kalau kita tukaran nomor WhatsApp? Boleh. Aku yang pindai. Hore. Karena kalian berdua sama-sama di sini, latihan dulu sana. Mulai. Ya. Semangat. Tanding yang benar. Ayo. Aku bakal kasih kelonggaran. Astaga. Kak, apa kau baik-baik saja? Vivi, kau nggak berubah sama sekali. Bukannya kau sangat sombong? Ada yang datang untuk tangani kau. Cepat berdiri dan lanjutkan. Ayo lagi. Lumayan hasil latihan beberapa hari ini. Hari ini sampai di sini saja. Ayo. Idolaku, kau kembali. Sayangnya waktu itu, cuma ada Kresna di matamu. Tenggok saudara aku. Aku pukul sampai mati. Mau kejar adikmu. Setuju? Aku mau kejar adikmu. Kak, 10 hari lagi eksibisi. Gak siapa gimana? Gak perlu gugup. Kalau ada tekanan, kakak bakal kasih tahu Pak Yogi. mana mungkin aku merasa tertekan? Perasaan saat tinju sangat baik. Seperti ini Vivi seharusnya.
bukan kehilangan diri sendiri demi pria brengsek itu. Oh ya, kakak mau tanya sesuatu. Apa? Apa? Kau ada rencana mau punya pacar akhir-akhir ini? Sekarang aku cuma mau main tinju, nggak mau pacaran. Bagus, para bajingan itu nggak pantas untuk adikku. Kalau gitu, istirahat lebih awal. Sampai jumpa, Kak. Enya, kalau berani kejar adikku, aku akan patahkan kakimu. Tunggu saja. Pak Krishna, sudah ketemu keberadaan Nona Livia. Dia tinggal di villa keluarga Sakira di Neora. Alamat yang didapat memang di sana. Tapi, Pak Krishna, itu wilayah keluarga Sakira dari Neora. Keluarga Sakira nggak bisa dibandingkan dengan keluarga Raka, yang mulai dari nol. Kenapa kalau keluarga Sakira dari Neora? Segera pesankan tiket pesawat. Aku mau pergi cari Livia. Bukannya Livia ada di sini? Mana orangnya? Kalau dia nggak datang mendadak dan bilang tahu Livia di mana, aku nggak bakal bawa dia keluar. Itu... Vivi, apa boleh kasih aku kesempatan untuk kejar kau? Salah kirim. Nggak salah kirim, aku serius. Livia, aku suka sama kau. Aku mau kejar kau. Kenapa? Kak, Marco, Livia, apa yang kau lakukan? Krishna? Krishna? Kau si brengsek yang tindas dia? Apa hubungannya apa yang dilakukan dengan kau? Jangan lupa, kalian sudah cerai. Livia, kita baru pisah. Kau nggak sabar? Cari pasangan selanjutnya. Livia, kita belum. Krishna, kau lupa cara kita pisah yang memalukan. Kenapa? Kau mau permalukanku lagi? Maksudnya, pisah dengan memalukan dan permalukan kau lagi. Vivi, cuma kasih tahu yang baik tanpa yang buruk. Pulang baru bahas? Pulang? Kalian sudah tinggal bersama? Leo selidiki. Kalau Livia tinggal di villa keluarga Sakira. Pria ini anggota keluarga Sakira dari Neora. Dia friendly. Kak Krishna, Kak Livia sudah punya pasangan baru. Kau jangan ganggu dia lagi. Enya, nggak ada hak kau untuk bicara. Cari, kau juga bosan. Dengan selingkuhan lamamu, memang bajingan. Livia, Jangan sentuh sana-sini. Livia nggak mau disentuh kau. siapa kau? Apa pantas kau wakili dia? Dia pantas. Dia nggak pernah lihat aku. Dengan tatapan dingin begini. Dulu dia lawan preman demi aku. Dia nggak bakal begini padaku. Livia, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Ya, masih banyak yang mau kubicarakan. Hentikan omong kosongmu. Kau sudah di sini? Kalau enggak, kita pakai cara pria. Untuk putuskan, siapa yang pantas berdiri di sampingnya? Kak Krishna, jangan taruhan dengannya. Kak, menurutmu siapa yang bakal menang? Menurutku, dia bakal menang. Perhatian istimewanya sudah diberikan ke orang lain. Beberapa tahun lalu, dia masih begitu mencintaiku.
Apa kau tahu kenapa aku pukul kau? Karena kau iri, aku dan Livia pernah nikah selama 3 tahun. Rupanya aku dianggap saingan. Bagus juga. Aku iri padamu. Apa kau pantas? Apa menurutmu, aku akan seperti kau, nggak tahu terima kasih pada dermawan? Tanpa kau, hidup dia akan lebih baik beberapa tahun ini. Seharusnya dulu, Livia biarkan kau mati di gang itu. Tulang rusuknya patah 3 demi kau. Dia tahu kalau aku yang dulu diselamatkan. Selama ini dia selalu ada di sisiku. Dia idolaku yang aku cari. Tapi aku malah lakukan begitu banyak hal yang sakiti dia. Makanya dia salahkan aku. Jalan. Pak Kresna, Kak Krishna, gimana keadaanmu? Ayo, pergi. Livia, Rupanya ada sama kau. Kak Krishna, mau ke rumah sakit? Kenapa dia pukul keras? Kak Krishna, kenapa? Kau lihat aku begini? apa yang kulakukan padanya? Halo. Si Kresna malah berani begitu pada adikku. Suruh orang patahkan kakinya. Bawa lebih banyak orang. Balaskan semua penderita yang Vivi alami karena dia. Aku tahu kalau ketahuan kakak, dia pasti bakal emosi. Livia, mulai hari ini jangan terganggu oleh dia lagi. besok mau jalan-jalan? Ada tempat terjun lenting baru buka. Zero, kau pasti suka. Kresna selidik Vivi. Adikku diganggunya. Suruh orang untuk awasi dia. Tadi siang, Krishna nggak bakal nira. Dia orang gigi. Kalau nggak, dulu nggak bakal sukses dari nol. Dan bangun grup Raka sesukses sekarang. Apa benar nggak mau coba? Kata kakakmu, dulu kau selalu mau terjun lenting, tapi dia nggak izin. Kakakmu nggak izinkan. Kalaupun kau nggak mau pacaran denganku, teman biasa pun boleh pergi jalan-jalan bareng. Nggak peduli lagi, harus buat Krishna mati rasa dulu. Oke. Kenapa aku hapus? Kak, gimana suasana hatimu malam ini? Apa baik sekali? Siapa kakakmu? Jangan ganggu aku lagi kesal. Suasana hatiku malam ini sangat baik. Baik sekali. Adikmu, setuju kencan denganku besok. Enya, aku lagi suruh orang untuk kasih pelajaran ke si Kresna. Si bajingan itu masih berani ganggu adik. Dia datang ke Neora. Pertama kali jalan-jalan, nggak boleh terlalu buruk. Kakakmu bilang kau suka balapan. Coba, mobil baruku. Mobil balap? Aku suka balap, tapi biasa aku balap. Astaga, ayo. Jangan nyesal duduk di mobilku. Nggak bakal.
Terima kasih. Oh ya kak, lupa kasih tahu. Biasa aku balap motor. Kenapa? Fisik lemah masuk ke sini, kau usaha keras untuk buat wanita terkesan. Kresna, Preman yang pukul aku waktu SMA, dia kenal Livia, apalagi kejar. Dulu harusnya pukul, sampai nggak berani muncul lagi. kalian kenal? Nggak kenal. Livia, ikut. Ada yang mau kubicarakan. Untuk apa kau kesini? Aku. Livia, Malah tarik gadis di siang bolong gini. apa itu urusanmu? Livia adalah istriku. Pak Kresna, kalian sudah cerai. Kau sudah sembuh? Sudah lumayan baikan setelah muntah. Biasa selalu begitu. Hoi. Pura-pura. Vivi, Livia. Apa Livia masih belum tahu? Kalau dulu, kau yang pukul dia. Demi, selamatkan aku. Kau patahkan 3 tulang rusuknya. Kalau dia tahu, gimana pendapatnya tentang kau? dia juga nggak tahu. Kenapa dulu kau dipukul? Bukan. Kalau dia tahu kau kejam, menurutmu apa dia bakal lebih benci padamu daripada sekarang? Vivi, makan ini. Yang ini enak. Livia, ini sehat. Kau juga makan ini. Ini juga. Ini juga. Cukup. Apa yang mau kalian lakukan? Kenapa 2 orang ini seperti ada kesepakatan? Aku lagi kejar kau. Dia istriku, kau kejar dia. Nggak sabar jadi selingkuhan? Kalian sudah cerai? Istri dari mana? Apa kau lagi mimpi? Aku dan Livia. Masih suami istri yang sah. Kita sudah cerai. Kau juga sudah nikah dengan Deshi. Kau jebak aku? Livia, bukan gitu. Dulu saat taruhan kau bilang, selama aku mencintaimu, pernikahan kita nggak bakal berakhir. Aku mencintaimu, jadi taruhan kita belum berakhir. Cinta? Cintamu gak setia dan gak tulus. Aku gak butuh. Livia, ada salah paham di antara kita. Aku cuma nggak tahu kau adalah idolaku yang dulu selamatkan aku. Bertahun-tahun ini, aku sangat rindu padamu. Aku berhubungan dengan Desi, juga karena dia mirip denganmu. Jadi dulu kau setuju dengan taruhanku. Karena aku mirip dengan idolamu. Kau dekat dengan Desi karena dia mirip idolamu. Kau idolaku. Vivi, Kresna, kau benaran buat aku jijik.
Gimana keadaanmu? Apa mau ke rumah sakit? Livia, aku mencintaimu. Apa mau bujuk aku, tapi nggak sanggup? Kau merasa aku nggak pantas kau bujuk? Nggak gitu. Aku cuma... Kresna, selama 3 tahun, kau selalu begitu padaku. Aku cuma nggak tahu kalau aku mencintaimu. Kau cinta aku. Apa cintamu adalah permainkanku? Kresna, aku akan ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jangan ganggu aku lagi. Livia, dengar penjelasanku. Dia sudah bilang, jangan ganggu dia lagi. Aku ganggu dia? Kalau dia tahu kau preman yang pukul dia dulu, dia juga akan merasa kau menjijikkan. Aku akan kasih tahu dia. Biar selamanya dia menjauh darimu. Kau masih sama seperti dulu. Tetap orang yang gak berharga. Menjauh dari Livia. Kau gak pantas untuknya. Livia idolaku. Tapi dia dari keluarga sederhana. Aku sukses dari nol. Manggung grup Raka sampai sekarang. Kalau aku nggak pantas, siapa yang pantas? Preman itu iri padaku. Pak Kresna. Kau pantas. Gimana hasil penyelidikan kemarin? Sudah ketemu? Preman yang tindas Nona Livia sekarang dikurung di rumah kau dan Nona Livia. Pesan tiket pesawat pula. Baik. Sifat Livia yang begitu bedakan cinta dan benci. Dia pasti bakal maafkan aku. Kami nikah selama 3 tahun. Apa dia kira aku nggak tahu sifatnya? Maaf. Aku ajak kau keluar, tapi malah nggak ada persiapan. Kalau enggak, kau nggak akan ketemu dia. Aku harus berterima kasih padamu hari ini. Kalau enggak, aku nggak akan ketemu dia. Juga nggak akan tahu kalau aku terus dianggap sebagai penggantiku sendiri. Setelah tahu faktanya, tiba-tiba aku merasa lega. Aku merasa sakit hati yang aku rasakan dulu. Seperti mimpi. Dulu, waktu nikah sama Kresna, tiap hari nunggu dia pulang. Atau hidup linglung. Demi sesuaikan kebiasaannya, aku ubah seluruh diriku. Akhirnya, cuma aku yang terluka. Aku yang dulunya bucin. Sudah benaran bebas. Jadi, aku harus berterima kasih padamu hari ini. Apa rencanamu? Untuk masalah perceraian? Aku bisa bantu atau minta bantuan kakakmu. Dia juga pasti bantu. Nggak masalah, aku punya caraku sendiri. Selingkuhan Kresna, mungkin bisa bantu aku. Dia tetap bersinar. Seperti dulu. Nggak ada yang bisa menyatukannya. Sedangkan aku... Aku ganggu dia. Kalau dia tahu kau adalah preman yang dulu pukul dia, dia juga akan merasa kau menjijikkan. Aku akan kasih tahu dia. Biar selamanya dia menjauh darimu. Kenapa? Masih ingat preman yang kau kalahkan dulu? Demi Kresna? Ya, aku pemimpin mereka. Hah? Waktu itu, Kresna ngadu ke guru. Katanya, aku aniaya teman perempuan. Aku kesal, lalu kusuruh orang halangi dia di pintu. Dan kau lihat. Dia ngadu sembarangan? Apa yang nggak boleh dibahas? Aku dan dia benaran sudah berakhir. Cuma karena Kresna mau kejar dia. Kebetulan aku lihat. Mungkin dia marah dan malu. Jadi, dia ngadu sembarangan ke guru. Tapi akhirnya, aku juga nggak lihat. Dia kejar gadis itu lagi. Karena dia ketemu idolanya di gang hari itu, yaitu diriku.
Nggak diduga. Sifat orang yang aku suka. Konyol sekali. Vivi, waktu itu, aku kumemozi. Aku pertama kali lakukan ini. Apa kau bakal merasa aku menjijikan? Kenapa kau menjijikan? Kau muntah karena Kresna menjijikan. Gak sama. Bagus. Bikin aku kaget aja. Waktu itu belum sempat pukul dia. Kalau kau benci padaku karena ini, aku beneran rugi sekali. Tapi aku ingat, cuma tendang satu orang, yang lainnya. Tendang aku sampai tulang rusukku patah 3. Waktu itu, aku beneran dijebak. Yang kenalkan, beneran preman. Kakakmu tahu yang pukul kau? Orang yang aku sewa, dia pukul aku dengan kejam. Dulu kau tendang aku. Juga sejak saat itu, aku mulai belajar tinju. Juga saat itu, aku mulai suka padamu. Kau suka sama Kresna selama 7 tahun. Aku juga suka sama kau selama 7 tahun. Aku pulang dulu. Vivi. Vivi, aku tahu. Ini sangat mendadak bagimu, tapi apa kau mau? Coba pacaran denganku? Ini kartu ATM-ku. Aku akan perlakukanmu dengan baik. Kalau kau nggak bersedia, juga nggak masalah. Aku bisa terima. Sementara aku belum mau pikirkan beginian. Nggak masalah. Aku boleh lanjut kejar. Kalau kau sudah mau pacaran, pertimbangkan aku terlebih dahulu saja. Sudah. Kartu ini kau pegang saja dulu. Di keluargaku, istri yang urus keuangan. Kartu ATM harus diserahkan. Aku nggak perlu kartumu. Nggak apa-apa. Anggap saja titip di kau dulu, ya. Kasih bunga, lalu kasih orang. Selanjutnya, kasih diriku sendiri ke Vivi. Kalian, pacaran? Kak, jangan marah. Tadi aku cuma terkejut. Kebenaran nggak sengaja. Aku lihat kondisinya. Sudah. Ada apa sih Marco ini? Dia kasih semua ini ke kau? Oh, Kak Marco mau kejar aku. Aku nggak setuju. Serius? Aku belum mau pertimbangkan masalah hubungan. Oh iya Kak, apa kau tahu kejadian Kak Marco? Suruh orang pukul Kresna. Aku tahu. Dulu Kresna ngadu sembarangan tentang Marco, hampir saja dia dikeluarkan dari sekolah. Masalah ini lumayan besar. Walau akhirnya Marco terbukti nggak bersalah, tapi tetap saja merasa kesal, jadi suruh orang untuk kasih pelajaran. Livia, dulu kau benaran buta. Kedepannya harus lihat baik-baik. Vivi masih sulit lupakan masa lalu. Harusnya dia bisa move on dalam waktu singkat. Kresna nggak pantas buat adikku. Kalau gitu, buat dia beneran nyerah. Bukannya cuma orang miskin yang mulai dari nol. Vivi, bagaimana kalau beberapa hari lagi kita adakan konferensi pers dan umumkan identitasmu? Oke. Kak Kresna, kenapa kau pulang? Juga urusan ayah dan ibu, aku sudah di Neora. Bukannya kau bilang mau ajak aku ketemu mereka? Kenapa aku bisa lupa? Livia pasti nggak suka Desi. Desi, akta nikah kita palsu. Kedepannya, tanpa izin dariku, jangan sering-sering telepon aku. Selain itu, aku sudah ketemu preman yang masuk ke rumah Livia untuk tindas dia. Kau pikirkan baik-baik gimana cara jelaskan.
Apa maksudnya? Akta nikah palsu? Apa maksud paman itu? Hari itu, setelah dia cerai dengan Livia, kami langsung buat akta nikah. Mana mungkin akta nikah palsu? Ada apa ini? Juga, Selain itu, aku ketemu preman yang masuk rumah Livia untuk tindas dia. Kau pikirkan baik-baik. Gimana cara jelaskan? harusnya dia sudah tahu. Betul, aku harus lakukan sesuatu. Tenangkan diri sendiri dulu. Kalau akta nikahku dengan Krishna palsu, mungkin dia benaran. Belum cerai dengan Livia. Betul, cari Livia dulu. Katakan, siapa yang perintahkan kau? Bilang sambil hadap ke kamera. Aku nggak kenal orang itu. Dia wanita. Dia telepon, kasih aku uang, suruh tindas orang itu. Bilang nggak usah peduli setelahnya. Kalaupun lapor polisi, juga nggak masalah. Maaf, Nona, Livia, mohon maafkan aku. Maaf, Nona Livia. Aku tahu salah. Maafkan aku. Aku memang brengsek. Apa ini? Ancam orang untuk minta maaf padaku. Mau balaskan dendamku? Krishna, bukannya dulu kau yang hina aku paling parah? Mau pergi. Pergi total. Jangan sok bermoral. Tapi nggak rela lepas. Kau tahu? Gimana tulisan selingkuhan? Selingkuhan! Dia masih mimpi sampai sekarang. Cari waktu. Kita bahas secara langsung. Lagi kirim pesan ke siapa? Hah? Si Krishna benaran berpotensi lakukan kekerasan. Kedepannya menjauh darinya. Hubungan kami sudah berakhir. Tenang saja, aku akan percepat konferensi pers. Dia merasa kau gampang ditindas, makanya lakukan semua ini untuk kau. Setelah kau umumkan identitasmu, dia takkan berani tindas kau lagi. Nggak bakal. Selama aku nggak bersedia, nggak ada yang bisa paksa aku. Dulu, siapa? Yang susah diajak pulang? Pak Fendi, Nona Livia. Pak Krishna datang. Dia berantem dengan Tuan Marco di luar. Kenapa Krishna kesini? Kau mau mati? Mohon pada Livia, mati di pemakamanmu. Zaman apa ini? Masih pakai trik lukai diri sendiri? Mending pakai trikmu yang dulu, ngadu sembarangan ke guru. Lebih baik daripada kau, suka dia lama, tapi nggak dapat apapun. Setidaknya, dia pernah ada di sisiku 3 tahun. Dia sangat mencintaiku. Sayangnya sekarang, dia sudah sangat benci padamu. Nggak akan mau berhubungan dengan kau lagi. Minggir, aku bukan datang untuk ketemu kau. Ini keluarga Sakira. Bukan tempat untuk kau bertindak sembrono. Aku nggak tahu apa maksud kalian berdua. Aku kesini untuk cari istriku. Wajar dan sah. Dia punya suami, malah tinggal di rumah orang lain. Sepertinya nggak pantas, bukan? Rumah orang lain? Krishna nggak tahu kalau Vivi adalah adik Fendi, nona dari keluarga kaya di Neora. Terserah Livia. Mau tinggal di mana? Nggak ada hubungan denganmu. Lagi pula, tinggal di rumahku. Jauh lebih nyaman daripada di rumahmu. Kalau aku nggak tolak proyek besar itu, Temitezi, grup Raka bakal lebih sukses. Sekarang, nggak harus tunduk di depan Fendi. Oh, aku ingat. Dulu Livia minta ku serahkan proyek Kayo untuk kasih ke kau kan? Dulu dia terus panggil kakak di sampingku. Aku gampang luluh, jadi kasih ke dia. Tapi, Pak Krishna malah kecewakan. Dengar-dengar kehilangan proyek itu karena selingkuhan. Apa benar? Rupanya proyek itu, Livia yang suruh. Fendi kasih ke aku. Mereka sudah lama berhubungan. Livia rela lakukan apapun demi aku. Minggir. Suruh dia keluar. Livia nggak mau ketemu kau. Fendi bisa dimaklumi. Siapa kau malah ikut campur? Dia adalah tuan keluarga Tanjaya. Keluarga Tanjaya dari Bali. Apa boleh omong denganmu? Keluarga Tanjaya dari Bali? Kenapa kalau gitu? Yang hari ini,
aku cari adalah istriku sendiri. Pak Krishna, kita nggak sanggup singgung keluarga Sakira dan keluarga Tanjaya. Livia, Kalian berdua masuk dulu. Aku jelaskan sendiri sama Krishna. sayang. Aku demam. Rasakan kalau kau nggak percaya. Krishna, kita saling paham. Nggak perlu acting. Aku nggak tertipu trik lukai diri sendiri. Sayang, apa kau sudah lihat video yang aku kirim? Aku sudah balaskan dendammu. Aku salah paham. Aku bersalah. Nggak seharusnya aku tuduh kau selingkuh dengan pria lain tanpa alasan yang jelas. Krishna, kasih sayang yang terlambat nggak ada harganya. Aku nggak akan maafkan kau untuk masalah yang sudah terjadi. Aku nggak akan benci padamu. Aku sudah nggak cinta kamu lagi. Kalau masih mau punya harga diri, cerai denganku. Nikah dengan Desi. Kau tolak aku karena kau sudah dapat pasangan yang lebih baik, bukan? Yang friend dikasih, aku juga bisa kasih. Dia nggak akan hargai kau. Livia, cuma aku yang beneran cintain kamu. Krishna, jadi menurutmu, aku wanita yang lakukan apapun demi uang. Kau nggak masuk akal. Kau suka pukul, bukan? Oke, pukul pakai tangan lain. Pukul kuat ke sini. Kau memang sudah gila. Betul. Aku memang sudah gila. Tenang saja. Aku nggak akan tinggalkan kau. Berani terima kekalahan. Dia pukul Desi sampai luka parah. Laporkan ke polisi. Penjarakan selama mungkin. Cepat kejar dia. Bahaya sekali dia keluar sendiri dengan keadaan begini. Apa menurutmu? Bakal terkejar? Apa kau lagi kejar adikku? Aku nggak setia. Aku pergi kejar Vivi. Dia keluar sendirian. Bahaya. Kau nggak peduli padanya. Semuanya mau kejar adikku. Oke, kalau gitu, terserah. Betapa peduli kalian pada Vivi. Huh? Keren sekali. Aku juga mau seperti dia. Kenapa hari ini kau beda sekali dibanding dulu? Ini adalah foto yang kemarin kau kirim. Apa maksudmu? Maksudku, aku dan Krishna masih suami istri. Akta nikah kalian palsu. Kah? Apa tujuan kau temui aku? Apa untuk kasih tahu aku kalau kita dipermainkan Krishna? Tampaknya kau memang pintar. Juga berpikir sangat jernih. Ya kan? Apa maksudmu? Aku nggak paham. Kau dekat sama Krishna. Cuma demi uangnya. Nggak peduli karakternya. Aku percaya padamu. Awalnya, kau nggak tahu Krishna sudah punya istri. Makanya, kau ajak teman ke toko perhiasan. Selanjutnya, tahu Krishna punya istri? Terus kau terima dengan legawa. Kau siap ambil alih. Apa hari ini kau sengaja datang untuk hina aku? Ya, aku memang wanita matre. Aku memang berhubungan dengan Krishna demi uangnya. Dia juga sudah bilang kalau dia akan segera cerai denganmu. Dia bakal nikahi aku. Dia penipu, bajingan.
Krishna pernah simpan sperma di lembaga luar negeri. Ini surat izin penggunaan yang aku keluarkan sebagai istrinya. Kau mau aku hamil anak Krishna? Ya. Status ibu akan naik karena anaknya. Kau nikah ke keluarga Raka. Aku cerai dengan Krishna. Kita dapat yang kita mau. Orang tua Krishna menunggu anaknya. Kau pilih sendiri. Apa kamu jadi? Istri keluarga Raka. Yang kaya raya. Orang tua Krishna menantikan anaknya. Kau pilih sendiri. Mau jadi istri Raka yang kaya raya? Apa aku beneran mau bertaruh? Gimana kalau Krishna tetap akan nikahi aku, walau aku nggak lakukan ini? Kalau aku beneran lakukan ini, pasti bakal beneran putus hubungan dengan Krishna. Kak Krishna, Sudah kujelaskan pada Livia. Kau cuma penggantinya. Aku mau kejar dia lagi. Aku nggak ada hubungan denganmu lagi. Preman yang kau perintahkan kemarin. Sudah aku masukkan ke kantor polisi. Kau pergi serahkan diri sendiri. Krishna, kau beneran bajingan? Pengganti? Sepertinya Kak Livia memang baik padaku. Nggak tega untuk kasih tahu aku tentang ini. Krishna, kau nggak punya hati? Jangan salahkan aku juga begitu. Aku pasti akan jadi istrimu. Senang kerjasama. Selain itu, Kak Livia, aku salah suruh orang tindas kau. Tunggu anak lahir, aku serahkan diri. Maaf. Jangan gerak. Ya, aku yang culik Nona Shakira. Kasih tahu dua kekasihnya. Kalau mau selamatkan dia, ganti dengan seluruh saham perusahaan mereka. Kalau enggak, tunggu saja mayatnya. Aku mau semua saham keluarga Shakira. Lagi telepon kakakku? Aku paham kalau mau saham keluargaku. Kenapa juga mau saham Tanjaya? Dan Raka? Krishna dan Marco suka pada aku sekarang. Tapi semua berasal dari keluarga pebisnis. Aku mana mungkin serahkan semua saham untuk selamatkan aku. Cuma bisa andalkan kakakku. Aku harus berusaha sendiri. Nona Livia, memang cantik. Bukan perintah atasan. Mana mungkin kirim kau ke luar negeri utuh? Aku mau cici perasamu. Ya? Kah? Jadi kalian disuruh kakakku? Nggak boleh jawab. Jadi, benaran kakakku yang suruh kalian? Kalian culik aku untuk apa? Culik kau untuk peras, Marco dan Krishna. Mau seluruh saham perusahaan mereka. Cepat dikit. Oke. Nona, ekspresi Anda lebih takut dikit. Lebih baik kalau bisa, takut sampai nangis. Apa yang terjadi pada Vivi? Apa maksudnya dia diculik? Kau duduk dulu. Aku nggak bisa duduk. Apa yang terjadi? Kenapa begini? Siapa yang lakukan?
Kamu tahu keadaan Vivi sekarang? Apa penculik ada ajukan permintaan? Penculik gak cuma mau. Semua saham grup Shakira. Tapi juga saham grup Tanjaya. Dan grup Raka. Semua saham. Ya. Mau seluruh saham. 3 grup kita. Nggak tahu apa tujuan mereka. Nggak peduli tujuan mereka. Kalau mau, kasih semua. Pokoknya Vivi harus aman. Saham grup hukuma 15%. Aku akan kembali ke Bahri. Cari ayahku. Friendly. Vivi adik kandungmu. Dia satu-satunya keluargamu. Sekarang, jangan pedulikan uang, abaikan nyawa. Aku pulang ambil perjanjian saham. Kau kasih tahu Kresna. Dia harus setuju. Tunggu. Seluruh saham grup Tanjaya. Kau beneran rela? Uang bisa dicari kembali. Vivi cuma satu. Kau nggak paham betapa pentingnya dia bagiku. Maaf, nomor yang ada 7 berada di luar jangkauan. Pak Kresna, Kebetulan kau datang. Bantu aku selidiki. Di mana Livia sekarang? Ponsel di luar jangkauan. Sudahlah. Bantu aku pesan tiket pesawat. Aku kerja sekarang. Astaga Pak Krishna, Nona Livia dikuli. Apa katamu? lihat. Keterlaluan. Tebus Nona Livia, syaratnya susah. Penculik minta harga tinggi. Mereka mau seluruh saham grup Shakira, grup Raka, dan grup Tanjaya. Apa? Perusahaan kritis. Kalau aku jual semua saham, perusahaan hancur. Ini adalah hasil kerja kerasku. Kenapa malah ini syaratnya? Kalau yang lain, aku pasti nggak akan ragu. Jalan. Ke rumah Shakira dulu. Baik. Dua orang pemberani. Kalian buat masalah sebesar ini. Apa nggak takut masuk penjara? Gimana pun atasan sudah bilang, kalau nggak bakal lapor polisi, nggak sia-siakan tenaga polisi. Lagi pula, ini nggak termasuk penculikan. Bakar dengan baik. Enak. Nih. Ayah, Livia gadis yang aku suka. Kau tahu betapa brengseknya aku dulu. Aku mau berubah jadi lebih baik. Karena dia begitu baik. Penculik benaran akan bunuh Sandera. Aku nggak bisa. Lihat dia mati tanpa buat apapun. Serahkan perusahaan, aku bisa bangun yang baru. Kau sudah lihat kemampuanku bertahun-tahun. Bisnis keluarga bukan cuma grup Tanjaya. Aku bisa bangkitkan kembali. Ayah, mohon selamatkan Livia. Bukannya nggak kasih kau selamatkan, tapi pertimbangkan untung ruginya. Aku nggak bisa pertimbangkan lagi. Sudah nggak ada waktu lagi. Apa yang kau lakukan? Vivi, kau akan baik-baik saja. Tenang saja. Aku cuma mau ke toilet. Nggak akan pukul kalian lagi. Toilet di sana. Ya. Tampaknya nggak bisa kabur. Tidak tahu di mana kakakku cari. Dua bodoh ini terlalu polos. Nggak tahu gimana Marco dan yang lainnya. Apa mungkin si Marco bawa seluruh saham grup Tanjaya? Duduk. Kresna, gimana hasil pembicaraan dengan keluargamu? Makin ditunda, Vivi makin bahaya. Livia adalah istriku. Tentu saja, aku nggak peduli padanya. Perjanjian transfer saham ada di sini. Mana milik grup Raka? Jangan bilang, kau langsung ke sini tanpa siapkan apapun. Aku baru dengar. Mana mungkin cepat selesai? Coba minta syarat lain. Kalau gitu, pergi siapkan. Bukannya sebelumnya, kau terus ganggu dia. Kenapa sekarang jadi bisu? Dasar sok bijak. Apa maumu? Sudah. Aku bakal komunikasi dengan penculik. Krishna,
Kalau kau nggak bersedia keluarkan uang, kami nggak akan salahkan kau. Tapi, kau harus cerai dengan Livia sebelum dia mati. Aku bakal tangani untuk masalah dokumen. Vivi nggak akan mati. Ke ruang kerja. Untuk bahas dengan penculik. Kalau latar belakangku seperti Shakira dan Tanjaya, aku juga bisa santai seperti Marco. Mereka yang dimanja sejak kecil takkan tahu rasanya kesulitan anak miskin seperti kami untuk raih sukses. Apa kau lihat semua yang terjadi tadi? Ya, Pak Krishna. Tadi kulihat sekilas. Perjanjian transfer saham itu asli semua. Menurutmu, kalau grup Shakira dan Tanjaya kasih semua saham ke penculik, apa yang terjadi pada harga saham mereka? Ini. Tapi, dari informasi yang aku dapat, grup Shakira dan grup Tanjaya sedang kontrol informasi ketat. Gak bakal biarkan berita ini tersebar. Kalau gitu, beritakan ke media. Aku pasti akan selamatkan Livia. Tapi, aku nggak akan kasih kesempatan untuk selamatkan ini pada Marco dan Friendly. Sekarang, mereka transfer seluruh saham ke penculik. Bagian internal perusahaan mereka pasti akan bermasalah. Beritakan ke media, turun mereka sebarkan. Kita bisa pakai kesempatan untuk ambil keuntungan setelah media. Sebarkan, kondisi akan memburuk. Media bakal tekan penculik. Aku nggak percaya kalau mereka nggak akan nyerah. Tapi, kalau begitu, Nona Livia mungkin akan dalam bahaya. Makanya kita kerja cepat. Sebelum penculik sadar, kita harus dapatkan grup Shakira dan grup Tanjaya. Nantinya, hak negosiasi ada di tanganku. Bukan Friendly dan Marco yang bakal negosiasi. Ya, Aku nggak nyerah soal grup Raka dan Livia. Aku juga akan dapatkan grup Shakira dan grup Tanjaya. Friendly Marco, terima kasih. Lebih cepat, waktu yang disepakati sama penculik sudah hampir sampai. baik Pak Friendly. Livia adalah istriku, tapi aku nggak akan tunduk pada kekuatan jahat manapun. Aku nggak akan nyerah. Aku akan lakukan segala cara untuk selamatkan istriku. Mohon semuanya bantu aku. Kerjaan jadi ringan kalau ada banyak orang. Aku percaya kebaikan akan menang. Sudah ditonton 10 juta kali. Bajingan ini mau bunuh Vivi? Dia lagi cari mati. Gimana ini? Apa kau yakin? Apa mungkin kita bakal telat? Cepat hubungi penculik. Karena Krishna lakukan ini, aku khawatir penculik bakal bunuh Sandera. Kau tenang dulu. Jangan terlalu gegabah. Gimana tenang? Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Sekarang nyawanya dalam bahaya. Welly, lebih cepat dikit. Baik, Pak Marco. Astaga, astaga. Kau saja. Nona, Pak Krishna unggah video. Livia adalah istriku, tapi Nona, apa Anda baik-baik saja? Gimana dulu Anda bisa tertarik padanya? Orang normal pasti tahu. Nggak seharusnya provokasi penculik. Dia malah buat kekacauan. Waktu Anda hilang, dia untung banyak. Karena aku buta. Rencana selanjutnya apa? Apa biarkan target yang kalian peras terus bertindak arogan? Gimana? Naikkan filter kecantikannya. Nggak mirip. Astaga, maksimal. Gini saja. Posisi ini mirip jari. Nona, tunggu sebentar. Segera selesai. Kami segera selesai. Anda nggak seharusnya lihat ini.
Ya, Aku peringatkan, jangan main trik. Kalau ketahuan, masalah makin besar. Kayak aku potong 1 jari Livia. Nantinya, sakit. mereka potong 1 jari Vivi. Kau tenang dulu. Jangan gegabah. Mereka sudah sakit di Vivi. Kenapa belum sampai? Memang pantas mati si Kresna. Kresna, sekarang segera hentikan liputan media. Mereka potong 1 jari Vivi. Aku juga terima video ancaman penculik. Kenapa? Kau nggak suka Livia kehilangan jarinya? Tenang saja, aku tetap suka. Aku suruh kau segera hentikan liputan media. Kalau kau berani provokasi penculik lagi, aku bunuh kau. Marco, sekarang kau dan Friendly pasti sangat panik. Saham Sakira dan Tanjaya anjlok setelah kalian selamatkan Livia. Keluarga Sakira dan Tanjaya bangkrut. Kalau Lydia mau hidup enak, dia harus kembali ke sisiku. Mati saja kau. Kresna, kau nggak peduli nyawa Vivi. Bagus sekali. Kau sudah dikeluarkan dari permainan. Si brengsek itu sekarang sudah rasakan kenikmatan sorotan media. Dia udah nggak peduli nyawa Vivi. Aku suruh orang bunuh dia. Marco, apa kau sudah gila? Gimana setelah kau suruh orang bunuh dia? Bukannya kau masih mau kejar Vivi? Apa kalian berdua nikah di penjara? Gimana? Si brengsek itu nggak mau berhenti buat sensasi. Gimana kalau buat penculik makin marah? Friendly? Kau sudah setuju aku kejar Vivi? Sudahlah, Marco. Tenang. Bakal sampai setengah jam lagi. Kau istirahat sebentar. Tuan Kresna, perasaanmu sekarang? Anda dan Nona Livia pasti saling mencintai, bukan? Hubunganku dengan istriku sangat baik. Kami nikah 3 tahun. Dia rawat aku dengan sangat baik. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aku harap semuanya bisa bantu aku cari keberadaannya. Juga berharap dia bisa segera kembali. Aku dan istriku kenal sejak SMA. Dulu dia selamatkan aku dari sekelompok preman. Dia suka tinju. Kemampuannya lumayan. Sejak saat itu, aku jadikan dia sebagai idolaku. Rupanya semua ini bisa jadi bahan dia cari sensasi. Aku pikir dia anggap aku yang selamatkan dia dari gang itu untuk perbaiki diri. Kresna, kau memang buat aku merasa jijik. Nona, apa Anda baik-baik saja? Gak masalah. Cuma merasa jijik karena bajingan saja. Kenapa? Astaga, ada berita baik. Kakak Anda dan Tuan Marco dalam perjalanan ke sini dengan perjanjian transfer saham. Marco? Aku nggak terkejut. Kakak datang selamatkan aku, tapi Marco juga. Aku tahu. Ini sangat mendadak bagimu, tapi apa kau mau coba? Pacaran denganku? Dengar-dengar, demi saham, Tuan Marco saya tangannya. Apa? Apa yang kakakku lakukan? Kenapa malah buat Kak Marco terluka? Pak Kresna, siaran langsung ini hasilnya sangat baik. Harga saham kita naik lagi. Vegas, suruh humas, pantau komentar online, kontrol terus. Itu, Kenapa? Pak Kresna. Aku merasa kenaikan saham kita agak nggak normal. Grup Sakira dan Tanjaya dalam masalah. Mereka adalah 2 grup besar. Normal kalau pasar saham. Ada pergerakan nggak normal. Gimana kondisi Livia? Pak Friendly dan Tuan Marco sudah bergegas, selamatkan Nona Livia. Sekarang harusnya sudah hampir sampai. Kalau gitu, kita harus manfaatkan waktu untuk dapatkan grup Sakira dan grup Tanjaya. Segera adakan rapat semua departemen. Baik, Pakai kesempatan ini untuk dapatkan grup Sakira dan Tanjaya. Walau mereka selamatkan Livia, dia pasti kembali ke sisiku. Hanya aku yang bisa kasih dia hidup enak.
Posisi di ponsel nggak pindah. Apa mungkin Vivi? Sudah di. Kemampuan Vivi lumayan, nggak bakal terjadi sesuatu semudah itu. Cepat masuk dan selamatkan dia. Betul. Cepat masuk dan selamatkan dia. Bagus sekali. Vivi, aku datang selamatkan kau. Vivi. Sudah. Kak, lihat yang kau lakukan. Aku nggak terluka. Mereka nggak persulit diriku. Jari nggak dipotong. Wajah juga nggak ada luka. Bagus kalau nggak terluka. Mana berangkas yang aku bawa? Aku bawa perjanjian transfer saham. Langsung lakukan transfer saham? Asal mereka lepaskan kau. Mana berangkasku? Di mana? Kak, aku baik-baik. Nggak terluka. Tuan Marco, berangkas di sini. Mana penculik? Aku sudah bawa saham ke sini. Bisa langsung transfer kasih mereka. Dia benaran bersedia. Serahkan seluruh saham grup Tanjaya. Demi aku. Barang yang kalian mau sudah kubawa. Lepaskan Livia. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Marco. Gak ada penculikan. Aku baik-baik saja. Aku gak terluka. Bagus kalau kau nggak terluka. Kau nggak marah? Nggak. Yang penting kau baik-baik saja, dan selamat. Kau selamat itu yang utama. Kau benaran. Bodoh sekali. Vivi, bagus kalau kau nggak terluka. Marco. Urusan keluarga Raka. Sudah boleh diselesaikan. Hak Krishna, dapat info Nona Livia di rumah sakit umum. Bagus. Kasih tahu karyawan perusahaan, sudah boleh adakan pesta perayaan. Baik, Sekarang grup Sakira dan grup Tanjaya sudah bangkrut karena Livia. Nggak peduli Livia pilih Friendly atau Marco. Aku bisa buat hidup mereka menderita. Livia, akhirnya kau kembali ke sisiku. Vivi, Aku di sini. Vivi, bagus kalau kau di sini. Sudah baik-baik saja. Orang yang diculik nggak lakukan pemeriksaan, malah jaga orang lain. Marco, kau benaran. Kau nggak disambut di sini. Mohon segera pergi. Livia, aku tahu. Kau masih marah. Aku nggak kira pada penculik untuk selamatkan kau. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. Aku lakukan demi masa depan kita. Masa depan kita? Aku lihat puaskan ambisimu. Aku sudah akuisisi grup Sakira dan Tanjaya. Kalau pilih Marco, dia nggak bisa kasih hidup yang kau mau. Juga si Friendly, dia juga nggak bisa puaskan kau. Livia, lihat apa yang tersisa dari grup Sakira dan Tanjaya. Aku tahu kau pilih aku. Krishna,
Kau pikir grup Shakira dan Tanjaya bakal begitu bodoh? Apa maksudmu? Maksud dia, kau dan grup Raka hancur semua. Berita terbaru. Penculikan Nona Livia. Penculiknya sudah ditangkap. Tebusan tak ditransfer. Akhir-akhir ini Nona Livia lagi siapkan perceraian dengan Krishna. Krishna berkali-kali selingkuh saat masih menikah. Sangat memalukan. Harga saham grup Raka anjlok. Gak mungkin. Kenapa nggak kasih tahu? Ada perubahan besar pada saham perusahaan. Astaga, Pak Krishna, sudah aku beritahu. Lagi pula, sebelum itu, harga saham perusahaan yang kita lihat terus meningkat dan gak terjadi penurunan. Pak Krishna, kau bersikeras mau rebut bisnis orang lain dan kehilangan penilaian untuk ambil keputusan. Kau dalangnya. Kau yang buat perusahaanku rugi, bukan? Mati kau. Kau... Kak. Friendly dan Livia Shakira? Betul, sama-sama dari keluarga Shakira. Harusnya aku sudah tahu. Livia putri keluarga Shakira, bukan dari keluarga biasa. Livia, kita mulai dari awal, ya? Kau paling cinta padaku. Kau nggak tega lihat aku kehilangan segalanya. Aku suka kau 7 tahun. Kau adalah orang yang aku dambakan selama bertahun-tahun. Jangan sentuh dia. Livia, mulai dari awal. Krishna, kau benaran buat aku merasa jijik. Sekarang, aku suka sama dia. Vi, tadi kau bilang suka sama aku. Apa serius? Serius. Sebelumnya sudah tertarik. Cuma belum tahu perasaan sendiri. Sekarang, sudah tahu jelas. Tenang saja. Aku nggak akan tinggalkan kau. Lepaskan. Livia, kita belum cerai. Krishna, sebagai kakak ipar, aku sudah kasih kau kesempatan. Kau yang hargai. Kau pilih perusahaan, malah pakai penculikan ini. Untuk cari sensasi dan dapat keuntungan. Kau yang keluar sendiri dari permainan ini. Oh ya. Soal perceraian, aku sudah jadwalkan pertemuan dengan pengacara. Kasih aku kesempatan. Berarti semua ini cuma jebakan. Nggak ada penculikan. Nggak ada transfer saham. Kekuatan keluarga Shakira. Dan keluarga Tanjaya nggak berkurang. Kalian yang kerja sama untuk jebak aku. Ya, semua ini adalah jebakan dariku. Kau yang terlalu tamak. Makanya jadi seperti ini. Enya sana. Jangan bersikap sombong. Dan kasih aku pelajaran di sini. Aku kasih tahu kalian yang hancurkan aku. Pak Krishna. Tenang. Tuan Krishna, ada yang laporkan Anda buat masalah. Mohon ikut kami. Krishna, dulu kau masukkan aku ke penjara. Demi Desi. Terima akibat perbuatanmu. Semua harus dibayar. Apa aku lagi mimpi? Tadi kau bilang suka sama aku? Cepat pukul aku. Lihat sakit apa enggak? Jangan pegang-pegangan di sini. Adikku belum setuju untuk jadi pacarmu. Friendly? Gimana kalau kita selesaikan masalah penculikan? Hah? Halo? Brengsek. Jangan pergi. Jangan lihat lagi. Hari ini, dia lagi tanding tinju. Gak akan jemput kau keluar penjara. Tentu saja, kalaupun dia ada waktu, dia juga gak akan datang. Walau dia gak datang, tapi aku bawa perjanjian cerai. Kak Krishna, cepat tanda tangan. Kau? Aku nggak akan tanda tangan. Gak masalah. Aku cuma pengganti. Sudah lupa setelah dipakai. Wakar. Kau harus tanda tangan perjanjian cerai ini. Kalau enggak, gimana aku dan anakku jadi keluarga denganmu?
Livia, malah kasih kau pakai sperma yang aku simpan di luar negeri. Iya Kak Krishna. Selamat. Kau sudah mau jadi ayah. Selain itu, aku kasih tahu, selama kau di penjara setengah tahun, calon mertuaku kasihan pada cucu mereka. Jadi mereka bantu aku ambil alih perusahaanmu. Walau grup Raka sebelumnya dihancurkan grup Tanjaya, walau nggak sehebat dulu, tapi tetap hebat. Aset Grup Raka cukup untuk aku dan anak hidup sampai tua. Karena kau masih gak nyesal begini, kau pulang saja sendiri. Aku akan selesaikan masalah Desi denganmu. Setelah cerai 2 hari lagi, kau gak akan bisa kabur. Semangat! Eksibisi tinju Apiro dimulai. Penampilan khusus dari Livia Sakira dan Marco Tanjaya, semua familiar. Penampilan mereka di eksibisi kompetisi Canara setengah tahun lalu. Sangat luar biasa. Mari nantikan pertandingan lebih menarik kali ini. Pertandingan dimulai. Vivi, fokus. Vivi, pukul dia. Pukulan lurus. Bagus, bagus sekali. Marco, beraninya kau pukul balik. Astaga, ini pertandingan. Tiga, dua, satu. Livia menang. Hor. Ah, Marco? Tangkap. Vivi, aku suka kau sudah 7 tahun 6 bulan. Sisa hidupku, aku tetap suka dan cintaimu. Aku mau lindungi kau selamanya. Menikahlah denganku. Setuju. 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 Vivi, jangan setuju dengan mudah. Vivi, kau nggak boleh setuju sebelum dia menang darimu. Tunggu dia menang darimu, baru kau setuju. Kalau gitu, aku nggak akan nikah selamanya. Kak Livia, kali ini kau harus terus bahagia. Leo, apa benaran harus pergi? Terima kasih atas semua keluarga untuk grup Raka selama setengah tahun ini. Tanpamu, aku tak bisa tangani kekacauan ini. Aku suruh HRD tuliskan surat rekomendasi terbaik untukmu. Terima kasih Bu Desi. Sayang, ibu harus tanggung jawab atas kesalahan yang dulu ibu lakukan. Livia,
Livia! Aku menang. Sesuai perjanjian, kau harus nikah denganku. Dan cintai aku selama 3 tahun. Berani terima kekalahan.